Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Nikmatus Sholihah selaku dosen pengampu mata kuliah studi hukum Islam. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin memaparkan tentang pemikiran hukum Islam menurut mazhab Syafi'i. Sebelum masuk materi, perkenalkan kami anggota dari kelompok 7, yaitu saya Muhammad Miftahur Ridhoi, NIM 0610320010, dan teman saya Nama saya Kusnadiah Nur Aini, NIM 060203200034. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Pemikiran Hukum Islam menurut Mazhab Syafi'i. Materi yang pertama adalah tentang pengertian pemikiran hukum Islam dan mazhab. Pemikiran hukum Islam adalah hasil ijtihad dari para ulama atau pakar hukum Islam tentang hukum Islam yang terkait dengan amalan syariat, yakni perbuatan manusia atau mukallaf. Berikutnya adalah pengertian mazhab. Menurut Muhammad Husain Abdullah, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang diusut dari dalil-dalil syariat yang rinci serta dari berbagai landasan dan kaidah yang mendasar pendapat tersebut, sehingga dapat menjadikan satu kesatuan yang utuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan riwayat hidup Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Beliau adalah pendiri mazhab Syafi'i, yakni mazhab fikih dalam Sunni yang sangat banyak pengikutnya. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di Palestina. Pada umur 9 tahun, beliau sudah hafal 30 juz Al-Quran. Kemudian ketika pada umur 10 tahun, beliau sudah menguasai sastra Arab dengan baik. Kemudian menginjak usia remaja, pada umur 18 tahun, Imam Syafi'i memperkuat ilmunya dengan belajar syair dan bahasa dari suku-suku yang ada di Arab. Kemudian pada saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i hijrah ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Setelah itu, beliau melanjutkan keilmuannya ke kota Baghdad untuk belajar dari murid Abu Hanifah, yakni Abu Hasan, selama 2 tahun. Kemudian beliau melanjutkan hijrahnya lagi ke Mesir dan menetap hingga akhirnya Imam Syafi'i mengembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 29 Rajab tahun 204 Hijriah. Inilah cerita singkat dari riwayat hidup Imam Syafi'i. Sejarah awal pemikiran mazhab Syafi'i. Pemikiran mazhab Syafi'i ini diawali langsung oleh Imam Syafi'i yang hidup pada zaman Ahlul Hadis dan Ahlul Ra'yi. Beliau belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh Ahlul Hadis dan Imam Al-Hasan sebagai tokoh Ahlul Ra'yi. Saat berumur 20 tahun, beliau pergi ke Madinah dan belajar tentang fikih kepada Imam Malik hingga Imam Malik wafat. Setelah itu, Imam Syafi'i pergi ke Yaman untuk belajar ilmu hukum Islam dengan Umar bin Abu Salamah dan Yahya bin Husain, seorang ulama besar dalam ilmu fikih dari Mesir. Pada tahun 184 Hijriah, Imam Syafi'i didatangkan ke Baghdad karena dituduh menentang Daulah Abbasiyah. Namun, beliau terbebas dari tuduhan tersebut. Nah, dari kedatangannya ini menjadi pertemuannya dengan Al-Hasan dan beliau belajar tentang kitab-kitabnya, periwayatan darinya, dan belajar masalah-masalah hukum Islam darinya. Kemudian Imam Syafi'i hijrah ke Mekah. Di Mekah beliau berfatwa, mengajar, dan bertemu banyak ulama di musim haji. Imam Syafi'i menolak kecenderungannya dari Imam Abu Hanifah atau Imam Malik. Tetapi beliau menerima penggunaan qiyas secara luas dari Imam Malik. Dari sini tampak pembaharuan antara fikih baru milik Imam Syafi'i dengan fikih punya Imam Malik dan Abu Hanifah, sehingga memisahkan diri dan muncul mazhab baru yang khas. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke Baghdad selama 2 tahun dan selanjutnya melanjutkan lagi ke Mesir untuk menetap. Di
Mesir, beliau berfatwa, mengajar dan mengarang hingga akhirnya beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Dari sinilah meskipun beliau berada di antara kedua aliran tersebut, namun keunggulan Imam Syafi'i sebagai pakar hukum Islam membuat mazhabnya memperoleh banyak pengikut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi pemikiran hukum Islam Imam Syafi'i. Metodologi yang patut dicatat dalam diri Imam Syafi'i diantaranya adalah: yang pertama, karena sebagai perintis dasar-dasar konseptual tentang hadis. Sebagai perintis dasar-dasar konseptual tentang hadis, mulai tampak ketika Imam Syafi'i banyak belajar dan berguru tentang hadis atau sunnah kepada Imam Malik. Sejak itulah Imam Syafi'i mulai berani memberi perumusan sistematik dan tegas bahwa sunnah yang harus diikuti bukanlah setiap bentuk sunnah, melainkan sunnah yang hanya berasal langsung dari Nabi. Sejak itu pula semua laporan dan cerita tentang hadis harus diuji secara teliti menurut standar ilmiah tertentu yang sangat kritis. Berawal dari sini ilmu mustalah al-hadis yang juga disebut ilmu diraya al-hadis atau ilmu kritik terhadap hadis telah muncul. Kenyataan inilah yang membuatnya dijuluki sebagai perintis kajian ilmiah hadis. Kemudian yang kedua, yaitu sebagai peletak utama dasar metodologi usul fikih dalam hukum Islam. Metodologi pemikiran hukum Imam Syafi'i adalah sebuah metodologi yang telah mengenalkan kaidah-kaidah teoritik yang diilhami oleh logika Al-Quran. Tentu metodologi sepertinya adalah metodologi yang melalui proses panjang, antara lain pertanyaan Syafi'i menyangkut esensi Al-Quran. Apakah ia hanya makna semata atau makna yang dibungkus dengan kata-kata? Bagi Syafi'i, suatu pendekatan yang jarang dilakukan adalah pendekatan yang terinci menyangkut penggunaan dalil dan pemaknaan atas dalil. Jika para ulama berbeda dalam wilayah penggunaan dalil berikut berbeda atas pemahaman dalil tersebut, maka formulasi fikihnya pun juga akan jauh berbeda. Baginya, dua pokok pemikiran ini merupakan persoalan yang fundamental. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa penggunaan dalil dan pemaknaan dalil sama artinya dengan penggunaan sumber hukum dan pemaknaan atas sumber hukum. Disinilah para ulama banyak menemukan perbedaan-perbedaan, mulai dari pembatasan sumber yang sah untuk digunakan dalil dan yang tidak sah untuk digunakan dalil, lebih-lebih menyangkut pemaknaan atas dalil atau sumber hukum tersebut. Sebab inilah Imam Syafi'i segera menaruh perhatian yang besar untuk menyusun metodologi pemikiran hukum Islam atau fikih, hingga munculnya karya monumentalnya yang berjudul Al-Risalah. Sejak itu pula murid-murid dan pengikut mazhabnya di kemudian hari tetap merujuk kepada kitab Ar-Risalah tersebut. Sumbangan pemikirannya terhadap hukum Islam. Di antara konsep pembaharuan Imam Syafi'i yang lebih merupakan upaya menunjukkan kedua aliran yang mendahuluinya adalah rumusan tentang sistematika sumber hukum setelah Al-Quran, yakni yang pertama adalah Al-Sunnah. Berbeda dengan pandangan kaum rasionalis ekstrim yang menolak sunnah sebagai sumber hukum, tetapi juga berbeda dengan konsep sunnah mazhab Malik yang terlalu longgar. Di sini Imam Syafi'i menawarkan konsep sunnah yang betul-betul otentik dari Nabi. Yang kedua adalah ijma. Sumber hukum yang dikemukakan Imam Syafi'i adalah ijma umat. Dia menolak konsep ijma'nya Imam Malik yang hanya terbatas pada kesepakatan ulama. Menurutnya umat tak mungkin bersepakat dalam kesalahan. Yang ketiga adalah qiyas. Berbeda dengan kaum rasionalis yang menempatkan qiyas dalam urutan di atas ijma atau bahkan hadis ahad. Juga berbeda dengan ahli hadis yang menolak penggunaan qiyas. Maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa qiyas dapat digunakan dalam kondisi tidak ditemukannya ijma atau nas. Sumbangan berikutnya adalah dalam ijtihad mengenai tanah dan air. Imam Syafi'i semula sependapat dengan Imam Malik bahwa pemilik tanah yang ada sumurnya boleh menjual sumur itu.
Untuk kondisi daerah yang air terlalu berharga karena langkanya seperti daerah Hijaz, tentu saja pendapat ini dapat dibenarkan. Akan tetapi di daerah Sungai Nil yang airnya melimpah dan tidak merisaukan lagi, tentu pendapat di atas kurang tepat. Sehingga beliau buru-buru untuk merubah pendapatnya dengan menyatakan bahwa pemilik tanah itu berhak menjual sumbernya, tetapi dia mendapat prioritas untuk menggunakan airnya. Sumbangan berikutnya adalah tentang masalah saksi, di mana ketika di Irak, Imam Syafi'i berpendapat bahwa satu orang laki-laki cukup untuk saksi ditambah dengan sumpah. Tetapi ketika di Mesir, pendapat ini kemudian dirubahnya dan kembali pada pendapat bahwa saksi harus 2 orang laki-laki. Selanjutnya saya akan menyebutkan karya-karya Imam Syafi'i. Yang pertama, karya yang paling terkenal Imam Syafi'i adalah Kitab Ar-Risalah Al-Jadidah. Kemudian ada Kitab Kitab Jima'ul Ilmi, Kitab Iftahul Ihtisan, Kitab Perbedaan Imam Malik dan Imam Syafi'i, Kitab Ar-Rad ala Muhammad bin Hasan, Kitab Al-Musnad, Kitab As-Sunarurad ala Barohamiyah, dan Kitab Mihnatusi Imam Syafi'i dan Ahkamul Al-Quran. Itulah karya-karya dari Imam Syafi'i. Jadi kesimpulannya adalah perjalanan pemikiran hukum Islam seorang mujtahid, yakni Imam Syafi'i, muncul sebagai seorang mujtahid ketika di dunia Islam telah mengenal dikotomi hadis ra'yu atau tradisional rasional, yang dalam banyak hal seringkali menimbulkan pertentangan yang tidak logis. Oleh karena itu, kemunculan Al-Syafi'i setelah melewati masa pengembarannya yang lama di pusat-pusat studi hukum Islam, dengan hasil perolehan pengetahuan yang mendalam tentang aliran pemikiran yang berkembang lebih merupakan upaya sintesis. Suasana yang dilaluinya ini memberikan sedikit andil yang cukup besar dalam membentuk perkembangan pemikirannya. Sekian itulah pemaparan dari kelompok 7 tentang pemikiran hukum Islam menurut mazhab Syafi'i. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.